Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani 'ala al-mab'uthi rahmatil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita dan menganugerahkan nikmat-nikmat terbaik yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kita selalu memberikan atau diberikan nikmat yang lebih membuat kita dekat kepada Allah, membuat kita tetap fokus kepada tujuan hidup kita di dunia, yaitu mencari bekal akhirat. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kita pada hari ini, kita akan membahas buku yang saya susun, yang saya tulis untuk membantu kaum muslimin agar lebih mengenal tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan muqaddimah terlebih dahulu, hal-hal terkait dengan amalan sehari semalam yang patut diamalkan, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa hidup ini adalah untuk mencari bekal akhirat. Dan dua hal yang bisa menjadi sumber pahala atau sumber bekal akhirat kita, yaitu hati dan amal. Meskipun hati juga bisa beramal, tetapi kita ingin klasifikasi seperti itu, hati dan amal, agar lebih jelas. Sumber pahala dari hati, dan amalan hati jauh lebih baik daripada amalan hati jauh lebih baik daripada amal lisan dan amal fisik. Karena amalan hati akan terus melahirkan pahala meskipun seseorang yang memiliki hati tersebut tidak sedang beraktivitas. Selama hatinya mencintai Allah, takut kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah,
Walaupun dalam keadaan tidur sekalipun, pahalanya tetap berjalan. Itu keistimewaan amalan hati. Berbeda dengan amalan lisan, amalan anggota tubuh. Dia akan melahirkan pahala selama beramal. Kalau sudah berakhir amalannya, maka berhenti alur pahala. Derasnya pahala itu berhenti. Ketahuilah, dua hal inilah yang menjadi sumber pahala, sumber bekal akhirat, juga sebab keberkahan dan kebahagiaan hati dan amal. Jika kita ingin mengetahui seberapa besar keberkahan hidup dan kebahagiaannya, maka lihatlah bagaimana kita memfungsikan hati sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita bisa mengamalkan amalan yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dan amal harus selalu seiring berjalan. Tidak boleh seorang memisahkan antara hati dan amal. Karena ujung dari perpaduan antara hati dan amal adalah ridha Allah. Kenapa kita harus selalu memadukan hati dan amal? Agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah At-Taubah 100, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengikuti agama, cara beragama mereka, Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Berkata Imam Ahmad dalam syarh dalam usul sunnah, mengikuti mereka yaitu mengikuti hati mereka. Maksud hati adalah cara memahami agama. As-sunnatu indana at-tamassuku bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihi. Mengikuti sahabat sebagaimana dalam surah At-Taubah 100. Maksudnya kata Imam Ahmad adalah mengikuti hati mereka, yaitu mengikuti pemahaman mereka dalam memahami agama, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti cara mereka mengamalkan agama. Cara mereka mengamalkan agama. Jadi yang membuat kita kehilangan keberkahan, berkurangnya begitu signifikan akan kebahagiaan, karena adanya jarak antara hati dan amal. Antara hati dan amal. Dan Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Imran 31 jelas sekali menegaskan hati dan amal tidak boleh dipisah. Kenapa tidak boleh dipisah? Jadi kalau kita bicara tentang semua kebaikan yang Allah tuangkan ke dunia ini yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman, semua itu kuncinya adalah hati dan amal. Dan Allah ungkap hati dengan takwa, ya, amal dengan amal soleh, atau dengan iman. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perpaduan antara hati dan amal. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jika seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, iman maksudnya hati yang beriman, wattaqau yang beramal,
La fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh, kami akan buka pintu keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena mereka mendustai ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membersihkan hati dan tidak beramal, tidak bertakwa, sehingga kami cabut keberkahan akibat dosa-dosa mereka. Akibat dosa-dosa mereka. Nah, ini salah satu dalil bahwa kita harus selalu memadukan antara hati dengan amal, yaitu iman dan takwa. Allah Jalla wa'ala selalu mengungkap hati dengan iman, amal dengan takwa. Innal ladzina amanu wal ladzina taqaw. Ya. Karena takwa itu identik dengan amal. Karena amal itu ya tidak akan pernah kita semangat dalam beramal kecuali kita bertakwa kepada Allah. Karena tidak mungkin seorang beramal tanpa takut kepada Allah, tanpa takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sudah sampaikan pada bab takut kepada Allah. Jangan kita berpikir untuk taat kalau kita belum takut kepada Allah. Makanya amal itu disebut takwa. Karena sebelum kita mengerjakan perintah, kita harus memperhatikan namanya takwa, yaitu meninggalkan maksiat. Ketakwaan kita, ketaatan kita, yaitu menjalankan perintah, tidak akan pernah meningkat sampai kita tinggalkan larangan Allah dulu. Begitulah tahapannya. Jadi kita jangan dulu bicara tentang puasa, kita jangan dulu berbicara tentang sholat sunnah, kita jangan berbicara tentang sedekah kalau maksiat masih kita kerjakan. Kalau itu akhirnya amalan kita jadi berantakan. Para jemaah sekalian, amal itu harus bercorak istiqomah. Kalau tidak bercorak istiqomah, maka akhirnya pahala yang didapat sangat minim sekali. Tapi ketika amalan kita bercorak istiqomah, maka pahalanya walaupun ringan, besar. Makanya para ulama, beberapa para ulama, misalnya Al-Imam Ad-Dimyati rahimahullah, kemudian juga beberapa para ulama lain menyebutkan amal-amal yang ringan tetapi pahalanya besar. Kenapa amal meringan pahalanya besar? Contoh misalnya sholat syuruk yang dikerjakan hanya 2 rakaat, tapi pahalanya sama dengan umroh dan haji, haji dan haji. Jadi banyak sekali dalam Islam amal-amal ringan tetapi menghasilkan pahala besar. Kenapa demikian? Karena bercorak istiqomah. Jadi jangan hanya beramal, ya. Amal yang bercorak istiqomah selalu didahului dengan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, pertama yang kita lakukan bukan meningkatkan ketaatan, bukan menambah ibadah, tetapi klasifikasi, dicatat, diingat apa saja pelanggaran-pelanggaran yang selama ini kita lakukan terhadap larangan Allah. Kita klasifikasi. Kita sebutkan satu-satu terkait dengan diri kita. Apa saja larangan-larangan yang selama ini kita langgar terkait dengan hati, kita selalu berburuk sangka kepada Allah, catat. Kita masih sombong, kita masih begini. Terkait dengan lisan saya masih suka berkata kasar, lisan saya masih suka menghina orang, lisan saya catat semua. Terkait dengan amal, oh saya masih suka misalnya menulis kejelekan orang melalui status misalnya. Saya sering kalau marah melototin orang. Saya kalau marah sering main tangan. Saya tulis semua.
ini segera diatasi. Kalau sudah mulai berangsur diatasi secara bertahap, baru kita berpikir meningkatkan ketaatan. Jangan pernah kita bisa meningkatkan ketaatan, yaitu menjalankan perintah Allah, kalau larangan-larangan Allah belum kita tinggalkan. Ingat, amal itu adalah bukti cinta kepada Allah. Jadi orang jangan hanya beramal. Amal yang berangkat dari hati, yaitu amal yang dikerjakan, yang diamalkan sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Allah, yaitu amal yang memiliki koneksi yang kuat dengan hati. Lagi-lagi saya terangkan bahwa amal harus bercorak istiqomah yang akan membuat kita berujung kepada ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau kita ingin beramal, maka yang pertama kali kita hadirkan dari hati kita agar mendorong kita untuk bisa menghasilkan amal yang Allah cintai, maka pendorongnya, ya, motor pendorong amal, karena amal itu hanya dua, para jamaah. Dalam hukum taklifi namanya, dalam ilmu fikih atau usul fikih namanya ahkam taklifiyah, hukum-hukum yang dibebankan kepada seorang muslim yang balik. Ada namanya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Apa hakikat dari 5 hukum ini? Hakikatnya sebetulnya yaitu yang dibenci dan atau yang dicintai Allah. Wajib dan sunnah artinya amal yang Allah cintai. Kalau wajib artinya sangat Allah cintai. Makanya ketika tidak kita kerjakan, Allah marah. Karena ini amal yang sangat Allah cintai, yang dengan kita mengamalkannya Allah beri kita pahala besar. Sehingga kalau kita tidak mengamalkan perkara wajib, amal wajib, Allah tanya. Itulah yang menyebabkan orang masuk neraka. Karena dia mengabaikan perintah kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang sangat Allah cintai kita abaikan. Bagaimana Allah tidak marah? Makanya Allah ya ancam dengan neraka. Tapi tidak ada kaitannya neraka dengan sunnah. Allah tidak tanya kalau kita tidak mengerjakan sunnah. Allah tidak ancam kita dengan neraka kalau kita meninggalkan sunnah. Karena sunnah itu sifatnya melengkapi, menutupi hal-hal yang kurang pada wajib. Makanya kita harus lebih menjaga wajib daripada sunnah. Makanya contoh para ulama memberikan contoh, keliru seorang lebih khusyuk dalam mengerjakan tahajud daripada sholat fardu. Itu salah itu. Kalau sholat tahajud khusyuknya luar biasa. Tapi kalau sholat fardu, dia biarkan khusyuknya hilang. Padahal Allah tidak tanya kalau kita tidak khusyuk dalam tahajud. Allah tidak tanya kalau kita tidak mengerjakan tahajud. Karena neraka itu kaitan dengan wajib. Surga Firdaus itu kaitannya dengan wajib. Tapi Allah akan tanya kalau kita biarkan sholat kita tidak khusyuk. Inilah pentingnya para jamaah. Kita menuntut ilmu agama. Untuk mengetahui bagaimana cara kita mencintai Allah. Hal-hal apa saja yang membuat kita semakin dicintai Allah. Itu intinya. Karena surga, apa kata Allah? Aku siapkan surga tempat aku menuangkan semua cinta di ridhaku kepada hambaku. Makanya perbandingan dunia ya dibanding akhirat 1 dibanding 99. Jadi yang paling mewah di dunia dibanding surga 1 banding 99. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan Allah menciptakan 100 rahmat. 1 Allah letakkan di dunia, dibagi-bagi. Jadi kita ini merasakan nikmat. Itu
akibat satu rahmat itu. Sebagian besar bagi orang beriman, sebagian kecil untuk orang-orang kafir. Ditambah juga ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita rebutan satu rahmat. 99 Allah tangguhkan di surga. Makanya kalau buah sama-sama apel, beda apel surga dengan apel dunia. Kalau sama-sama anggur, beda. Bayar 1%, 99%. Kenapa? Karena hambaku yang cinta dan taat kepadaku, aku siapkan surga. Sama dengan neraka, Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang Allah murkai. Makanya kenapa orang kafir dan munafik Allah jadikan sebagai penghuni tetap neraka, menghuni keraknya dasar neraka, karena mereka tidak punya hati kepada Allah. Karena mereka tidak memberikan hati mereka kepada Allah dengan iman. Apalagi orang munafik. Kenapa orang munafik sampai menempati atau tinggal di dasarnya neraka? Karena mereka berusaha menipu Allah, memperlihatkan seolah-olah mereka muslim, tapi hati mereka benci kepada Allah. Munafikun, nifak itu, ya, nifak itu artinya, ya, apa? Kemunafikan. Kalau ada hal yang ditutupi oleh dia. Ada hal yang ditutupi. Tapi intinya mereka adalah orang-orang kafir dengan hatinya. Nah, demikian pula perkara haram. Haram itu artinya yang paling Allah benci. Sementara makruh yang agak Allah tidak sukai. Yang tidak begitu Allah sukai itu namanya makruh. Makanya menetapkan wajib dan sunnah harus dengan dalil. Artinya apa? Harus Allah yang ngomong. Bukan berdasarkan pendapat ulama. Nggak bisa ulama setinggi apa ilmunya mengatakan ini wajib. Nggak bisa. Karena ini terkait dengan cintanya Allah. Tidak bisa seorang ulama mengatakan ini haram. Karena haram terkait dengan kemurkaan Allah. Kebencian Allah Jalla wa'ala. Menetapkan ini cintai Allah, ini diharamkan Allah, dibenci Allah, dicintai Allah, itu harus dengan dalil. Artinya Allah yang ngomong. Allah yang beritahu melalui Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sahih. Jadi menetapkan wajib dan sunnah harus dengan dalil. Dan menetapkan yang haram dan makruh juga harus dengan dalil. La madkhal fihi istihad, tidak ada celah untuk istihad di situ. Ya. Makanya para ulama ketika ada dalil yang tidak begitu kuat atau tidak begitu jelas, ghairu wadhih dilalah, petunjuknya tidak jelas, mereka berusaha beristihad. Begini loh, misalnya, ini dalil ini sebetulnya dalil yang menerangkan apa yang Allah cintai atau bukan ya? Kayaknya iya. Cek hadisnya. Oh, ayat hadisnya dikhilafkan antara sahih, antara lemah dan sahih. Mereka beristihad, berusaha untuk menyajikan, oh ternyata setelah hasil penelitian saya temukan ternyata amal ini insya Allah wajib, amal ini insya Allah sunnah, artinya yang dicintai Allah, silahkan kalian amalkan. Begitu para jemaah sekalian. Nah sekarang mubah terakhir. Apa itu mubah? Perkara mubah, amalan mubah, amal yang tidak terkait dengan cinta atau bencinya Allah, nggak ada kaitannya. Para ulama mengatakan al-amal mubah, al-amal mastawat tarafah, amal yang tidak terkait dengan pahala dan dosa. Jadi orang berbuat atau melakukan perkara mubah tidak ada pahalanya, juga tidak ada sanksi dosanya, nggak ada. Seperti misalnya makan, minum, tidur. Nggak ada pahala-pahala, apa pahala makan tuh nggak ada. Tidak ada pahala orang dengan minum ini, minum itu, ada pahalanya. Nggak ada. Kecuali Nabi menerangkan. Misalnya, makan kurma sunnah. Setiap hari 7 butir. Ada keterangan tambahan. Misalnya Nabi mengatakan barang siapa yang memakan
7 butir. Pertanyaannya, apakah makan 7 butir kurma itu sunnah? Atau Nabi hanya menjelaskan manfaatnya, terjaga dari segala serangan sihir? Apakah ini juga berarti sunnah? Konteksnya di situ Nabi hanya menerangkan manfaatnya, khasiatnya. Tapi apakah dengan kita memakan 7 butir kurma, bahkan sebagian ulama mengatakan kurma Madinah saja. Lebih spesifik lagi kurma ajwa saja. Berarti nggak bisa dari kurma Mekah, nggak bisa. Atau kurma dari selain Saudi, nggak bisa. Atau Saudi, tapi yang dimaksud 7 butir kurma Madinah. Apakah memakan setiap hari kurma ajwa Madinah sunnah? Harus ada keterangan dalil. Tidak sembarang. Apakah Nabi menjelaskan itu hanya khasiatnya atau menetapkan sunnah? Tidak mudah terkait makan, minum. Misalnya, Nabi alaihissalam dikatakan suka minum air putih yang dicampur dengan madu. Apakah kesukaan Nabi ini minum air madu ini? Ya, air adem, tidak dingin, tidak panas, lalu campur madu, itu minuman kesukaan Rasul. Apakah minum ini termasuk sunnah? Jadi kalau kita meminumnya dapat pahala, itu harus dengan dalil. Sesuatu yang Nabi suka belum tentu dikategorikan sebagai sunnah. Belum tentu. Ya. Karena harus ada unsur ibadah di situ. Di mana Nabi alaihissalam mendekatkan diri kepada Allah dengan minum air madu. Kalau tidak ada keterangan dalilnya, tidak bisa. Dan panjang lebar pembahasan ulama tentang itu. Intinya adalah masalah makan, minum, pakaian, tidur, itu tidak terkait dengan pahala dan dosa. Tapi karena rahmat Allah yang begitu besar kepada hambanya, minum dan makan, tidur, berpakaian bagi orang beriman bisa menjadi pahala. Kalau ditopang oleh niat yang baik. Kalau ditopang oleh niat yang baik, minumnya pahala. Makannya ibadah. Tidurnya bekal akhirat. Berpakaiannya ladang pahala. Allahu Akbar. Hanya dengan niat yang baik. Dan itu tidak dialami oleh orang kafir. Bisa jadi makan, minum, berpakaian, berolahraga. Olahraga juga nggak ada pahalanya. Jadi kalau kita jalan pagi, jangan berharap mudah-mudahan Allah beri pahala dari jalan pagi saya. Nggak ada. Olahraga itu perkara mubah. Yang jadi masalah, olahraga kita, banyak kaum muslimin, ibu-ibu juga terutama yang berhijab, dimasuki oleh perkara haram. Dengan jogetnya, dengan pakaian ketatnya, dengan dialuni musiknya. Allahu Akbar. Para jamaah, Allah itu memberi kita kesehatan karena taat kita kepada Allah. Dan Allah menimpakan kita penyakit karena kemaksiatan kita kepada Allah. Wallahi, seorang yang tiap hari olahraga, oke lah, menurut standar kesehatan, berapa dalam sehari atau dalam seminggu berapa, dia lakukan itu. Tapi ketika dia berolahraga dengan cara-cara yang mengandung unsur maksiat, wallahi bisa jadi tiba-tiba kena jantung. Bisa jadi kena stroke. Karena dalil mengajarkan kita, orang sehat itu karena taat kepada Allah. Dan orang sakit itu karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita bertanya, kok bisa ya dia sakit padahal rajin olahraga? Bisa. Bisa. Jadi kalaupun kita olahraga yang pertama, jangan kita meyakini olahraga menghasilkan pahala. Kita berolahraga demi atau agar kita sehat. Karena selain, kata Syekhul Islam Taimiyah, hunaka riyadat, ada berapa jenis olahraga. Tapi kita kebanyakan olahraganya olahraga fisik, olahraga namanya. Olah fisik.
Padahal ada olah hati. Olah hati ini yang lebih menentukan kesehatan fisik padahal. Olah hati. Ayo Pak, apa itu? Cinta Allah. Yakin kepada Allah. Karena jiwa ini memberi kontribusi besar terhadap sehatnya raga. Makanya coba tanya dokter, kalau dia mengatasi suatu pasien, dimanapun dia, selalu mengatakan, ibu silakan minum, bapak minum obat yang saya kasih, pikiran tenang ya. Apa hubungannya? Secara dokter itu, dia itu ilmunya bersifat empiris, tau gak? Hasil penelitian, gak bisa mereka-reka tuh gak bisa. Kalau sudah diteliti, baru, oh ini obatnya. Sekarang apa hubungannya ilmu kedokteran yang bersifat empiris dengan hati? Dan itu diakui oleh tib. Makanya kata Nabi alaihissalam, ketika Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahil qalb. Di balik tubuh ini ada jiwa, ada hati. Jika baik, hatinya akan baik seluruh anggota tubuh. Jika rusak, akan rusak seluruh anggota tubuh. Ada dua hakikat yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Yang pertama, hakikat syar'i. Bahwa kalau hati ini sudah cinta Allah, maka semua anggota tubuh kita akan menjadi soleh. Gak bener lisan kita, gak bakalan lisan kita baik kalau hati ini belum baik, yaitu cinta Allah. Mengapa orang-orang itu banyak yang lisannya kotor, lisannya kasar? Karena hatinya tidak ada cinta Allah Jalla wa'ala. Gak ada. Kenapa banyak orang cenderung berbuat maksiat? Susah untuk taat kepada Allah. Karena hatinya. Ini hakikat syar'i. Ada hakikat yang kedua. Hakikat tib, kata ulama. Hakikat medis. Artinya bahwa jiwa yang tenang, jiwa yang sehat, jiwa yang bersih dengan cinta Allah Jalla wa'ala, dengan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali berbuat dosa, itu berimplikasi kepada sehatnya raga. Berimplikasi, para jamaah sekalian. Hadis Nabi alaihissalam mengatakan, ihfazillah yahfad, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Maksudnya menjaga Allah, jaga agama Allah. Terapkan dalam hidupmu sehari-hari. Niscaya Allah akan menjagamu. Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, dia mengutip kisah. Ada seorang kakek umur 85 atau hampir 90 tahun. Masih bisa bawa balok kayu besar. Bayangkan hampir 90. Masih kuat berjalan kaki berkilo-kilo. Lalu akhirnya ada seorang bertanya kepada si kakek. Dia berkata, "Kek, kok sudah berapa umur Anda?" "Alhamdulillah, nak, kakek umurnya hampir 90. Subhanallah, hampir 90 masih bisa bawa kayu berat, masih bisa berjalan dia dengan jarak yang jauh. Apa rahasianya? Apa kata beliau? Saya seperti ini karena Allah menjaga masa tua saya. Karena dulu saya menjaga masa muda saya dari maksiat, sehingga Allah jaga masa tua saya dari kepikunan, kelemahan, penyakit. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah masa tua kita, jaga masa muda kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau masa muda saya udah lewat? Karena masa muda itu habis setelah 40, itu masa muda habis. Jadi kalau belum 40 masih bisa memperbaiki diri. Siapa yang menjaga masa mudanya, maka Allah akan menjaga masa tuanya. Itu otomatis itu. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur sampai 40 baru bertaubat, baru berhijrah? Perbanyak taubat istighfar kepada Allah dan perbanyak amal saleh. Karena Allah berfirman, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu hadis juga Nabi. Ya, kata Nabi alaihi salam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup ya masa lalumu yang kelam dengan amal soleh. Tamhuha, niscaya akan menghilangkan dampak-dampaknya, pengaruh-pengaruhnya, terutama di masa tuamu, kata Rasulullah SAW. Terus beristighfar,
terus bertobat, terus beramal soleh. Jangan berkecil hati walaupun kita sudah telat. Di masa muda kita sia-siakan. Banyak sekali dalil para jamaah sekalian bahwa ketaatan itu berimplikasi, berimbas kepada fisik. Lihat kata kakek itu, dulu nak kakek jaga masa muda kakek untuk taat kepada Allah. Sehingga Allah jaga masa tua, tidak menyusahkan. Jadi kembali lagi, kita kalau ya ingin mengetahui tentang hati dan amal, maka amal terkait dengan hukum taklifi namanya. Nah, hukum taklifi adalah hukum yang terkait dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang saya terangkan tadi, amalan mubah adalah amal yang tidak terkait dengan dosa dan pahala. Yang tidak terkait dengan dosa dan pahala. Tapi dengan rahmat Allah, amalan mubah bisa menjadi ibadah. Ya, kata ulama, al-mubahat tanqalibu ta'at bin niyatis salihah. Perkara-perkara mubah bisa berubah menjadi ketaatan dan ibadah yang didukung dan ditopang oleh niat yang baik. Misalnya kita olahraga. Ya Allah, saya olahraga, niatnya supaya sehat, lalu saya bisa beribadah, bisa ngaji, bisa banyak kebaikan yang akan saya kerjakan kalau saya sehat. Itu niat baik itu merubah olahraga kita menjadi pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan. Amal itu tidak boleh berdiri sendiri. Istilahnya nyelonong, nggak boleh. Dia harus berangkat dari hati. Karena amal yang berangkat dari hati, maka akan menghasilkan istiqomah. Tapi kalau amal yang tidak berangkat dari hati, yang pertama, akan membuat kita tidak mampu istiqomah. Yang kedua, kerap menimbulkan kebosanan. Ya. Yang ketiga, mudah dirusak oleh syaitan. Karena syaitan tidak rela kita beramal. Karena syaitan menginginkan kita semua bersamanya di neraka. Makanya amal yang paling dibenci oleh syaitan, sholat. Dia tidak rela kita sholat. Pernahkah Anda mendengar hadis Nabi alaihissalam ketika Nabi alaihissalam bersabda, ketika adzan dikumandangkan, itu syaitan lari tunggang langgang, lari terbirit-birit karena begitu takut dan bencinya sama adzan, karena dia tahu ini panggilan salat. Sambil mengeluarkan kentut yang berbunyi keras gitu. Dia lari gitu. Setelah berakhir adzan dia balik lagi dia. Kenapa? Dia pantau berapa orang-orang Islam yang menyambut panggilan Allah. Lalu setelah itu dia siapkan pasukan, namanya khinzib. Wahai pasukan, siapkan mereka yang menyambut panggilan Allah, hancurkan sholat mereka. Karena disitulah kebaikan amal mereka. Kalau kalian berhasil menghancurkan sholat mereka, maka tidak ada kebaikan amal mereka. Dan kalau sudah amal mereka rusak, lama-lama berimbas kepada hati. Jadi hati dan amal tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Contoh amal, berimbas kepada hati. Amal apa? Makanya kata Ibnu Qayyim, beramallah amal yang mensucikan hatimu. Jangan sekadar amal, asal sholawat, asal dikir, asal doa, asal baca Quran. Gak bisa begitu. Amal yang harus kita amalkan yang mensucikan hati. Apa contohnya? Kata Ibnu Qayyim, amal yang mensucikan hati adalah amal yang dikerjakan karena Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kita contohkan dalam Al-Quran, Allah tegaskan, kalau beramal yang mensucikan hati. Ya, ya. Allah katakan di sini dalam Al-Quran,
Lihat Al-Quran, surah Al-Lail, ayat 18. Ayat ini, Allah mengajarkan melalui ayat ini, bahwa kalau kita beramal, amal yang mensucikan hati. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Lail ayat 18, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang kalau bersedekah, maka sedekahnya mensucikan jiwanya. Dan itu berlaku pada semua amal. Dan ini dalil betapa wajibnya kita menghubungkan antara hati dan amal. Hati harus bersih sehingga dia memproduksi amal soleh. Amal yang kita amalkan harus berimplikasi kepada hati yang mensucikan hati. Yang mengotori hati bukan hanya maksiat. Makanya maksiat itu para jemaah disebut maksiat. Amal yang dibenci Allah. Tidak hanya zina, tidak hanya mencuri, syirik juga maksiat. Perbuatan bid'ah juga maksiat karena semuanya Allah benci. Amal yang harus kita hindari, amal yang dibenci Allah. Amal yang dilarang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya mana dalilnya? Al-Lail ayat 18. Jelas itu ayatnya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Apa terjemahnya? Yang menginfakkan hartanya kemudian membersihkan hati. Jadi begitu, sholat juga harus yang membersihkan hati. Yaitu seperti apa sholat yang membersihkan hati? Yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Puasa Ramadan juga yang harus membersihkan hati, yang dikerjakan karena Allah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Inilah sebabnya kenapa saya bikin buku ini. Karena saya belum menemukan amalan dari tidur sampai mau tidur yang mensucikan jiwa. Saya berusaha meneliti amal-amal yang mendekati contoh Rasulullah. Apakah dengan nas yang jelas atau berdasarkan kesepakatan ulama? Tentu dengan keterbatasan ilmu saya. Tetapi insya Allah ini buku sudah cukup untuk menerangkan mana amal yang mensucikan jiwa, ya, bahkan sampai saya bahas masalah mimpi, ya, masalah mimpi. Saya bahas tentang rumah tangga, bagaimana rumah tangga yang mensucikan jiwa. Saya bahas tentang mendidik anak. Saya bahas tentang hubungan suami istri, ya, hak istri, suami, semua. Saya bahas tentang sedekah, cara menggunakan alas kaki, bagaimana menggunakan alas kaki yang mensucikan jiwa, bagaimana menggunakan parfum, bagaimana merapikan rambut, bagaimana berpakaian, semuanya. Tidak hanya bahas sholat, wudu, ya, semuanya saya turunkan sesuai dengan kitab ilmu saya, dan ini saya kerjakan. Saya susun buku ini hampir setahun, dan buku ini telah diperiksa oleh seorang ulama Madinah, dan insya Allah banyak faedah, tapi tentu tidak lepas dari kekurangan. Kita akan terus evaluasi terus, koreksi terus, sehingga paling tidak saya tidak anggap buku ini sempurna, bahkan jauh dari kesempurnaan, tetapi paling tidak bisa memberikan info kepada kaum muslimin. Ini loh amal-amal yang mensucikan jiwa menurut sepengetahuan saya dengan kedangkalan dan keterbatasan ilmu agama saya. Ya. Nah, kemudian tentang amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa amal yang Allah terima, amal yang akan menjadi bekal akhirat muslim adalah amal yang memenuhi dua syarat. Sebagaimana Allah sebutkan dua syarat diterimanya amal yang akan menjadi bekal akhirat, ya, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, ya, dalam surah Al-Kahfi
ayat 110, ya, ayat terakhir Allah katakan innal ladzina amanu, ya, wa amilus salihat. Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbi, 110, ayat 110. Ayat ini menjelaskan syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Jalla wa Ala, yaitu amal yang akan menjadi bekal akhirat kita, yaitu amal yang soleh, yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, yaitu dikerjakan tidak mengandung unsur syirik, artinya dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, sekarang amal soleh. Amal disebut atau dikatakan amal soleh, yaitu umumnya amal soleh di dalam Al-Quran maksudnya adalah amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah, itu amal soleh. Seperti Al-Kahfi 10 contohnya. Jadi kalau ada kata amal soleh, ya, wa amilus solihat, kalau tidak disebut ada perintah atau ada kata tauhidnya atau ikhlasnya, berarti amal soleh, amal yang ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kalau dipisah penyebutannya seperti Al-Kahfi 110, maka amal soleh maksudnya adalah amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Baik, sekarang amal soleh yang sesuai dengan contoh. Kapan amal itu dikategorikan sebagai amal yang sesuai dengan contoh Rasul? Maka di sini para ulama menyebutkan ada 6 hal yang harus diperhatikan. Ketika kita ingin beramal seperti amalan Nabi, perhatikan para jamaah sekalian, ketika seorang beramal, ya, maka harus diperhatikan amal soleh. Pertama, 2, dalil yang menetapkan amal soleh itu. Misalnya, Ustadz, boleh nggak sih puasa Rajab? Saya tanya, ada nggak dalil yang menetapkan puasa Rajab? Jadi amal soleh itu harus ditetapkan oleh 2 dalil. Dalil yang menetapkan bahwa amal itu amal soleh. Yang kedua, yang menerangkan caranya. Jadi kita tidak boleh beramal soleh kecuali ada dalil yang menetapkannya. Makanya nggak bisa kita, misalnya, maaf Ustadz, saya boleh nggak puasa Rajab? Ya, ada nggak dalilnya yang menetapkan adanya puasa Rajab? Saya boleh nggak puasa Sya'ban? Cari dalilnya dulu. Tanya kepada Ustadz. Tanya kepada Kiai. Kiai tidak bisa mengarang amal, nggak bisa. Ulama setinggi apapun ilmunya tidak bisa mengarang-arang amal. Salawat, bolehkah saya salawat ini, salawat itu? Ada nggak dalilnya? Habib tidak bisa mengarang salawat. Kiai, ulama, selevel Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak bisa mengarang-arang salawat. Tidak berhak mereka. Karena salawat itu ibadah. Bersalawat pada Nabi SAW ibadah. Tidak boleh ulama mengarang-arang doa. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus ada dalil yang menetapkannya. Ya. Yang kedua, cari tahu dalilnya yang menerangkan cara. Misal, ada dalil yang menetapkan salawat atau dzikir. Dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada tidak dalilnya? Ada. Caranya, nah ini dia. Harus mengetahui dalil yang menetapkan caranya, bukan caranya dibuat oleh ulama, oleh ustadz tidak boleh.
Pertanyaannya, adakah cara membaca subhanallah dengan subhanallah walhamdulillah? Ada tidak dalilnya? Inilah bukti kebodohan kaum muslimin. Perhatikan, tolong diingat, dicatat ibu. Dalam beramal soleh, cari tahu dulu dalil yang menetapkannya dan cari dalil yang mengajarkan caranya. Karena kalau kita salah dalam melakukannya, tidak dianggap ibadah. Kalau asal beramal tanpa dalil yang menetapkannya, juga tidak dianggap amal soleh. Tidak dianggap amal soleh. Begitu jelas. Jelas ya? Jadi nanti kita, oh ini gak ada dalilnya. Karena mungkin keterbatasan kita, tanya ustadznya, Ustadz, maaf, ada nggak dalil yang mengajarkan cara begitu? Ya nggak ada. Rasul pernah bilang, ngajar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Lalu caranya, ayo kita berbanyak. Dan luar biasa, kadang-kadang saya juga agak miris gitu. Di sa'i, itu berjamaah itu. Bukan doa masing-masing, tapi bersama-sama. Yang menimbulkan kegaduhan, bahkan ganggu jamaah yang lain. Dan itu yang melakukannya hanya jamaah Indonesia. Perasaan amal itu yang punya orang Indonesia doang, padahal Islam dari Madinah. Cobalah ada dari orang Madinah atau Saudi gitu, subhanallah walhamdulillah. Berarti kita ini amalan Nabi gitu loh. Tapi kenapa itu tidak diintrospeksi? Kita di dunia nyari apa sih? Nyari bekal akhirat. Jadi bukan faktor, tapi kan bagus Ustaz, tapi kan enak. Allahu Akbar. Kalau amal soleh ditentukan oleh enak, ya, kalau sesuatu itu disebut enak jadi boleh, maka lagu hit itu enak. Lagu Peter Pan itu enak. Lagunya Ungu itu enak, ya. Lagu-lagu apa? Iya, pokoknya saya nggak, masa saya sebut artis perempuan, penyanyi perempuan. Apakah itu yang membuat suatu amal itu mubah? Boleh hanya karena enak. Tapi kan penyemangat Ustaz. Susah. Para jamaah sekalian, selera itu ditentukan oleh kualitas hati. Nggak bakalan kita doain Al-Quran kalau hati ini terlalu mencintai dunia. Nggak ada. Selama hati tidak jatuh cinta kepada Allah, maka selera kita tidak akan menyesuaikan. Ibu dulu waktu belum nikah suka apa? Lalu ibu berumah tangga dan suami, dan dia tidak suka parfum. Dia tidak suka yang biasa kita makan, jengkol, pete. Berani ibu makan. Bahkan bisa jadi ditinggalkan. Sejak saya nikah, saya udah gak makan jengkol. Kenapa? Suami gak suka. Itu yang menancapkan cinta pada jamaah. Kenapa kita tidak bisa meninggalkan maksiat? Karena hati ini masih cinta sama dunia. Masih milih-milih untuk hijrah, untuk berubah. Saya siapnya di sini saya gak siap. Karena hijrah tidak dengan hati. Hijrah karena kepentingan. Hijrah karena terpaksa. Hijrah karena sakit. Hijrah karena cerai. Hijrah karena ada masalah. Akhirnya begini kualitas hijrahnya. Hijrahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan amal soleh, tadi saya bilang, tidak dikatakan amal soleh sampai ada padanya 6. Yang pertama, ya tadi kan, amal soleh harus ditetapkan oleh dalil. Dan harus diterangkan caranya oleh dalil. Contoh misalnya, ada ayat yang menetapkan sholat, Allah kata waqimus shalah, berarti ada salat. Terus Allah bilang, Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Berarti ibadah itu berdasarkan dalil yang menetapkannya, dan caranya juga harus dalil. Contoh lain, sebelum kita masuk pada yang 6 ya. Contoh misalnya, dzikir. Ada nggak dalil yang menetapkannya? Dzikir. Hah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar,
atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku ala kulli syai'in qadir. Ada tidak dalilnya yang menetapkan di ketika itu? Ada. Caranya, apakah Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengajarkan kita dzikir berjamaah? Ingat, amal soleh harus memperhatikan dalil yang menetapkannya dan cara yang diajarkan oleh Islam. Jadi nggak bisa pakai dalil yang menetapkan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, banyaklah berzikir. Nah, itu banyak berzikir. Kalau banyak berarti kan harus banyak. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, berarti kalau orang beriman berarti kan banyak, bukan Allah itu panggil orang beriman, semua hambanya, bukan berarti banyak. Dari mana pemahaman banyak? Ketika Allah wahai alladzina amanu dzkurullah, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Karena Allah memanggil semua hambanya yang beriman. Makanya dalam bentuk jamak. Tapi jangan dipahami di situ bolehnya dzikir berjamaah. Kenapa? Karena caranya harus berdasarkan dalil. Beda kalau urusan dunia. Tidak perlu mengacu contoh Rasul. Silakan. Ibu mau bawa mobil dengan gaya miring begini boleh, menungging begini silakan. Ini dunia. Kita mau pakai HP, terserah saya dong. Saya mau pakai foto begini, begitu. Contoh Rasul nggak ada loh pakai HP. Dia Nabi nggak ada HP kok. Ya, boleh ke wanita naik motor, bebas. Urusan dunia diserahkan otoritasnya kepada kita. Tapi urusan ibadah, amal soleh harus kembali kepada contoh Rasulullah SAW. Jadi ketika dalil hanya menetapkan ini, lalu cari tahu caranya. Adakah dalil yang menerangkan? Begitu para jamaah. Ingat, kenapa kita perhatikan halal itu? Karena kita di dunia adalah untuk mencari bekal akhirat. Nah, sekarang kita masuk kepada 6. Tidak dikatakan amal soleh kecuali amal itu memenuhi 6 kriteria. Yang pertama, sebab. Nanti saya beri contoh. Ditulis aja dulu, sebab. Kedua, cara. Ketiga, jumlah. Keempat, jenis. Kelima, tempat. Keenam, waktu. Dan inilah 6 kriteria amal soleh. Yang pertama, sebab. Yang pertama adalah sebab. Ya. Contoh misalnya, Nabi SAW ketika mengangkat jenazah, ketika menyolati jenazah, ya, apakah didahului sholat jenazah dengan azan atau dengan iqamah? Di zaman Nabi ada sebab, artinya ada kemungkinan, ada kemampuan Nabi untuk mengawali sholat jenazah dengan qomat, untuk mengawali sholat jenazah dengan azan. Tapi itu tidak Nabi lakukan. Karena siapa yang mengawali sholat jenazah dengan adzan dan qomat, di mana sebab itu ada di zaman Nabi tapi beliau mengabaikannya, berarti ini amal bukan soleh. Setelah disolatkan, diangkat menuju mobil jenazah atau langsung ke pemakaman. Apakah Nabi dan sahabat ketika mengangkat jenazah mereka berzikir atau diam? Di situ ada sebab, di mana Nabi bisa memerintahkan sahabatnya, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau diam. Di mana Nabi tidak menyuruh sahabatnya berzikir apapun. Selama mengangkat jenazah, mengantarnya sampai pemakaman, diam. Kenapa diam? Untuk mengingat mati. Supaya ketika mereka yang mengangkat jenazah atau yang mengiringi jenazah pemakaman ingat mati. Ketika dia ingat jenazah yang kemarin bersamanya, hari ini sudah diangkat, sudah dipikul,
Bisa jadi besok saya, bisa jadi lusa saya, bisa jadi minggu depan saya. Hendingnya suasana proses mengangkat jenazah lebih dekat kepada perenungan, merenung orang itu. Makanya Nabi tidak mengajarkan, tidak menyuruh sahabatnya berzikir, tapi diam Nabi. Sambil beliau mengangkat misalnya jenazah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian jenazah Khabbab bin Arat, beliau angkat sampai ke pemakaman Baqi, beliau diam. Tidak ada satu patah kata pun, tidak ada satu lafaz zikir pun beliau baca. Dan ini adalah sebab siapa yang membaca di saat mengangkat jenazah, bacaan apapun, bahkan zikir la ilaha illallah, dia telah menyalahi sunnah Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaih. Contoh sederhana terkait dengan tradisi, kalau kita ngadain hanya dalam konteks syukuran, boleh. Karena tradisi itu acuan, al-adatul muhakkamah. Tapi kalau ada unsur ibadah, unsur mendatangkan kebaikan, unsur mendatangkan keberkahan, maka lain hal. Harus ada dalilnya dan contoh Nabi alaihissalam. Contoh, mengadakan syukuran 4 bulanan atau 7 bulanan kehamilan. Pertanyaannya, di zaman Nabi alaihissalam, istri-istri Rasul dan sahabat, mereka hamil nggak 4 bulan, 7 bulan? Pernah tidak kita dengar mereka mengadakan syukuran itu? Kalau bicara syukuran, kalau bicara logika ya, logika nih, maka syukuran itu dilakukan setelah lahir. Karena selama hamil 9 bulan, lalu sampai melahirkan dengan normal, dengan selamat ibu dan anaknya, syukur aja di saat itu. Terus bagaimana kalau seandainya kita ingin membuat janin kita itu sehat, sempurna fisiknya, cerdas, pintar? Doa. Doa ibu. Makanya kata ulama, yang membuat anak cacat, yang membuat anak itu bodoh, yang membuat anak itu autis, yang membuat anak itu idiot, maksiat ibu. Makanya selama hamil jangan bermaksiat kepada Allah. Itu dibahas oleh para ulama, terutama oleh Ibnu Rajab dalam Jamul mereka. Ada imbasnya dari maksiat bapak, tapi ibu lebih, karena dia darahnya itu menyatu dengan darah anak. Jangan bermaksiat selama hamil. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor ibu luar biasa. Dari sejak dia mengandung, besar pengaruhnya. Makanya karakter anak itu lebih, ya, dia lebih mendapatkan transfer dari ibu. Karakter. Apalagi anak laki-laki, itu lebih. Mau lihat kita, lihat anak laki-laki. Karena ibu itu anak juga, perempuan sama. Ya, tapi kesolehan itu berpengaruh dari ketaatan dan kesolehan seorang ibu. Makanya contoh, kalau para jemaah sekalian lihat tentang kiat-kiat memiliki anak soleh, pasti disebut salah sebabnya apa? Salah satu kiatnya, istri yang solehah atau ibu yang solehah. Karena dia ngandung. Mau punya anak gak soleh, gampang. Berumah tangga aja mah perempuan malam. Gampang, perempuan nakal, cantik, gampang. Mau punya keturunan, kawin aja sama bule. Kawin aja sama orang-orang perempuan-perempuan nakal, perempuan-perempuan yang nggak ada iman, nggak ada takut pada Allah, tapi cantik sekali. Ada anak tapi tidak akan soleh. Kenapa? Karena pengaruh ibu terhadap anak lebih dari 70%. Terutama di saat hamil. Jadi selama hamil banyak doa. Terutama kata ulama, sebelum 120 hari. Karena ada saat itu ditiupkan ruh. Bahkan sebelum 40 hari. Sebelum 2 bulan, sebelum 2 bulan, kalau ingin minta jenis kelamin tertentu, doa ibunya. Ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki. Karena sebelum 2 bulan penentuan jenis kelamin. 120 hari peniupan ruh. Di saat itu kita minta ruh, dari ruh baru dibentuk. Jadi kalau kita ingin punya anak utuh, sempurna, tidak ada cacat, termasuk otaknya cerdas, sebelum 4 bulan banyak doa ibu. Ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana, ya Allah, jadikan anak saya sehat, pinter, hafal Quran. Tapi itu tidak dilakukan. Malah mengadakan acara ini, acara itu, doanya mana?
Apa kata Ibnu Qayyim? Orang itu menghadirkan banyak amal karena meninggalkan amalan Nabi. Kalau dia mengamalkan amalan Nabi, dia tidak akan pernah mengamalkan amalan yang lain. Contoh tadi, apakah seorang ibu banyak doa sebelum 2 bulan, sebelum 4 bulan, sehingga membuatnya tidak perlu mengadakan 4 bulanan, 7 bulanan. Lagi-lagi, kalau ingin bersyukur setelah lahiran, bersyukur kepada Allah. Allah lahirkan anak selamat, sehat walafiat, ibunya pun sehat, selamat. Adakan syukuran, panggil keluarga, panggil tetangga, makan-makan. Alhamdulillah. Tapi yang ada berdasarkan tradisi. Berdasarkan tradisi. Kemudian yang kedua, cara. Dalam mengamalkan suatu amal, perhatikan cara. Cara sholat, cara puasa, cara berdoa, cara berzikir, cara bersolawat, cara baca Quran. Gak bisa dikarang-karang cara itu. Harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Karena ini ibadah. Ibadah tidak mengenal inovasi. Ibadah itu mengenal ittiba namanya. Konsisten mengikuti Nabi alaihissalam. Kemudian yang ketiga, jumlah. Nggak bisa orang misalnya akikah, saya kan orang kaya, saya orang duitnya banyak. Boleh dong saya akikah 10 ekor kambing? Tidak bisa. Laki-laki 2, perempuan 1. 1 ekor kambing. Bagaimana kalau tamunya banyak? Silahkan sembeli 10 ekor, tapi 1 ekor untuk akikah, 9 untuk makan-makan. Tapi tidak boleh diniatkan 10-10-nya untuk akikah, karena menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Contoh lain masalah kurban. Saya ingin kurban kambing patungan, karena kambingnya harganya 5 juta, sementara uang saya tidak cukup. Jadi beli 1 ekor kambing patungan, tapi bukan keluarga. Di sekolah misalnya, nggak benar. Tidak boleh kambing patungan. 1 ekor 1 orang. Kecuali keluarga. Suami beli 1 ekor, lalu atas nama dia dan istri dan anaknya. Itu boleh. Karena ada pengecualian dari hadis Nabi SAW. Yang bisa patungan hanya sapi, kerbau, dan onta. Sapi 7 orang, onta 10 orang. Masa nggak bisa? Kan harga kambing yang mahal. Kalau gitu, sesuaikan dengan jumlah uang. Jangan paksa beli yang 5 juta. Cari yang 2 juta, 2,5 juta, dan beli jauh-jauh hari. Jangan mendekati RH baru beli, mahal. Jangan menyalahi sunnah dengan dalih mahal. Kemudian, berikutnya yang keempat jenis. Saya ini tinggal di daerah yang banyak sekali kuda. Jadi saya akikah dengan kuda. Tidak bisa. Akikah hanya melegalkan, membenarkan akikah dengan kambing. Tidak bisa dengan kuda, atau dia seorang juragan bebek misalnya. Dia punya kandang bebek, jumlahnya ribuan. Saya hanya ingin akikah dengan bebek. Tidak bisa. Saya ingin berzakatul fitr dengan uang. Nabi menyebutkan jenis zakatul fitr, yaitu makanan pokok. Nggak bisa dengan uang. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, bolehkah saya mengeluarkan zakatul fitr dengan uang? Kata Imam Ahmad, sejak kapan mengajarkan kita mengeluarkan zakatul fitr berupa uang? Apakah pernah Abu Bakar Siddiq, apakah pernah Umar, apakah pernah Uthman, apakah pernah Ali mengajarkan kita mengeluarkan zakat berupa uang? Lalu apa kata orang itu? Ya Imam, Abdul Aziz membolehkan zakatul uang. Apa kata beliau? Bolehkah kamu membenturkan pendapat Umar bin Aziz dengan Rasulullah? Sampai beliau wafat. Beliau di zaman beliau ada dinar, ada dirham. Ada uang dinar, ada uang dirham. Pernahkah sekali Nabi bilang, kalau kalian tidak ada makanan pokok, kurma, gandum, silakan pakai dinar. Yang benar pasti Nabi sampaikan. Masa sampai beliau wafat tidak disampaikan itu? Sampai beliau wafat, kata Imam Ahmad, tidak ada satupun kata silahkan keluarkan zakat fitr berupa dinar atau dirham. Kemudian yang kelima, tempat.
Di mana Nabi alaihissalam menetapkan tempat sholat perempuan itu rumah. Tempat sholat laki-laki masjid, ini tempat. Tempat itikaf, masjid. Nggak boleh orang itikaf di rumah. Rumah saya kan besar. Cocok buat itikaf. Kebetulan tidak dipakai. Daripada kosong nggak dimanfaatkan, saya arahkan orang itikaf di rumah saya. Itu bukan itikaf. Itu namanya semedi namanya. Itu namanya kumpul, nongkrong, atau apapun namanya. Itikaf itu hanya di masjid. Allah katakan wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Tapi kan tempat saya juga tempat sholat. Baik. Tempat itu dikategorikan sebagai sholat kalau dia menjadi tempat sholat 5 waktu. Subuhnya ya sampai isyanya. Tidak harus berwakaf. Ya, tidak harus berwakaf. Selama dia menjadi tempat sholat 5 waktu, ya terbuka buat umum. Terbuka buat umum, tidak boleh hanya orang tertentu. Maka dia disebut masjid. Ya. Terakhir, waktu. Terakhir adalah waktu. Bolehkah seorang menyalurkan zakatul fitr seminggu sebelum hari Id? Tidak boleh. Dalam hadis Abdullah bin Umar mengatakan boleh menyalurkan setelah 3 hari atau 4 hari, 3 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi tidak boleh dari awal Ramadan dia sudah salurkan zakatul fitr. Demikian pula tidak boleh orang mengerjakan sholat duhur sementara belum masuk waktunya. Tidak boleh orang mengerjakan sholat asar pada saat mendekati maghrib atau sudah masuk maghrib, nggak boleh. Karena Nabi sudah menetapkan waktunya. Sudah menetapkan waktunya. Jadi ibadah juga memperhatikan waktu. Waktu justru dia adalah segalanya. Jangan dengan dalih ya berada di atas kendaraan lalu dia tunda sampai dia sampai ke tempat tujuan baru dia sholat. Tidak bisa. Makanya para ulama mengatakan sholat di atas kendaraan hindari. Karena di sholat di atas kendaraan membuat kita tidak bisa berdiri. Karena sholat berdiri itu duduk, sholat berdiri itu wajib. Ya, sebagian ulama bahkan mengatakan rukun. Tapi kalau demi menghindari sholat di atas kendaraan sampai akhirnya keluar dari waktunya, karena baru sampai stasiun, baru sampai terminal, atau naik mobil kendaraan, baru sampai ketemu rest area, setelah habis waktunya, tidak boleh sholat di atas kendaraan. Waktu nomor 1. Waktu nomor 1. Perhatikan 6 perkara, 6 kriteria. Maka 6 ini harus ada pada setiap amal yang akan kita amalkan. Maka amal itu dikategorikan sebagai amal soleh. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah muqaddimah yang bisa sampaikan pada pembahasan kita pada hari ini dari buku ini. Kita belum masuk ya. Dan saya mohon maaf bagi yang belum memiliki buku ini karena memang masih insya Allah akan dicetak ulang. Ya, akan dicetak ulang buku ini. Dan saya berharap, dan ada beberapa kajian yang masih bahas ini juga pada nanyain ibu-ibunya, jamaahnya. Saya bilang belum, karena terakhir Ramadan itu masih ada 50 buku, tapi langsung diborong oleh satu ibu. Jadi dia borong semua, saya sampai, Bu, gimana buat yang lain? Enggak, saya mau ambil semua Ustaz. Buat dibagi-bagi, buat wakaf, kata dia. Waktu Ramadan, makanya habis waktu, padahal saya siapin buat kajian, tapi karena diborong ya gimana? Saya nggak bisa nahan. Tapi kita cetak ulang insya Allah. Mudah-mudahan, makanya sengaja saya kasih muqaddimah dulu. Mudah-mudahan minggu ini saya sudah mulai nyetak. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu depan sudah jadi. Dan insya Allah lebih, dia nanti begini bentuknya bukan seperti itu, tapi dilekuk jadi lebih gampang dilekuk begini. Memang buat kajian. Ya, jadi insya Allah Taala mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan bisa menjadi banyak memberikan pencerahan bagi ibu sekalian, memperbaiki dan mengoreksi amal kita dari buku ini, dan semoga buku ini menjadi sedekah jariah bagi saya, bagi orang tua saya, dan juga bagi jamaah sekalian. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.